Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam sesi mata kuliah program studi administrasi publik semester ke-7 bidang studi etika administrasi pemerintahan. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pada kesempatan kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang etika administrasi birokrasi dalam prakteknya ya, di mana sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur yang paling penting dalam suatu negara. Maka tidaklah berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Konsep-konsep tentang nilai moral dan etika dalam administrasi pemerintahan dirumuskan untuk diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkup administrasi yang sesungguhnya, dan kemampuan konsepsi etika tersebut hanya akan tercapai atau terasa apabila benar-benar menjadi bagian dari dinamika administrasi modern. Dalam banyak hal, konsep dan teori filosofi mengenai moralitas dalam bidang administrasi negara berasal dari praktek administrasi sehari-hari. Adapun ajas umum birokrasi pemerintahan yang baik dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa setiap negara memiliki konteks budaya yang berbeda-beda, kebutuhan masyarakat pada suatu waktu yang selalu berubah, dan masalah yang dihadapi oleh setiap negara pun berbeda, sehingga merumuskan azas untuk pemerintahan yang baik dalam satu kata adalah upaya yang sulit. Dalam konteks negara Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia sepakat bahwa pada pemerintahan Orde Lama berhasil meletakkan dasar nasionalisme bagi bangsa Indonesia, tetapi gagal dalam merumuskan program-program pembangunan yang menyentuh rakyat. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah memang telah berhasil melaksanakan pembangunan kemakmuran ekonomi dan stabilitas nasional melalui program-program yang pragmatis. Namun orang mulai berpikir bahwa kemakmuran materi bukan satu-satunya tujuan yang harus dicapai. Tampaklah bahwa perkembangan situasi politik, sosial, dan budaya serta dinamika masyarakat turut mempengaruhi opini masyarakat tentang sistem administrasi pemerintahan yang ideal. Interpretasi dan pendapat individual mempengaruhi wujud pemerintahan yang didambakan oleh masyarakat. Namun demikian, landasan pemikiran yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat dapat dipakai sebagai pedoman. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip demokrasi. Pemerintah dengan prinsip demokrasi pada dasarnya berazas pada kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Rakyat yang menentukan jalannya negara dan pemerintahan. Di dalam pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat, maka kepentingan rakyatlah yang diutamakan, karena kepentingan rakyat menempati kedudukan yang paling tinggi. Dasar dari konsep demokrasi menyangkut penilaian tentang nilai manusia, martabat manusia, dan kesamaan di hadapan hukum. Dan demokrasi menambahkan terciptanya suatu sistem kemasyarakatan di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan adil. Oleh karena itu, dalam pemerintahan dengan prinsip demokrasi, hendaknya setiap aktivitas birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan kepentingan rakyat berjiwa demokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan efisien. Yang kedua adalah keadilan sosial dan pemerataan. Keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tercapai apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi hasil-hasil pembangunan antar kelompok masyarakat yang kaya dan miskin, antar daerah wilayah geografis, antara perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, aparat birokrasi membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan masyarakat miskin dan masyarakat pedesaan dengan kebutuhan masyarakat kaya dan masyarakat perkotaan. Kemudian nilai yang ketiga adalah mengusahakan kesejahteraan umum. Suatu kekuasaan negara legitimit apabila negara tersebut melalui kegiatan-kegiatannya dapat meningkatkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Rakyat akan menerima dengan senang kewajiban dari negara yang dibebankan kepada rakyat, asalkan dengan kewajiban tersebut rakyat menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, setiap aparat birokrasi pemerintahan harus mempunyai komitmen yang tulus untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang keempat adalah mewujudkan negara hukum.
Mewujudkan negara hukum adalah amanat dari konstitusi. Oleh karena itu, aparatur pemerintah bersama dengan seluruh rakyat akan mewujudkan suatu pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima adalah dinamika dan efisiensi. Dinamika dapat diartikan sebagai kemampuan adaptasi organisasi yang baik sehingga aparat pemerintahan sanggup mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, ukuran kinerja bagi birokrasi pemerintah adalah efisiensi. Efisiensi harus tetap mengutamakan kepuasan dan kelancaran pelayanan publik serta memperhitungkan pemakaian tenaga kerja, prosedur pelayanan, dan biaya yang dikeluarkan. Itulah materi kita pada pertemuan kali ini dan saya mohon maaf suara saya masih terganggu karena masih serak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.